Berikut adalah cerita horor dan urban legend yang terjadi di Tiongkok. Pada tengah malam, tanggal 14 November 1995, bis nomor 375 keluar dari Terminal Yuanyuan menuju tujuan akhir Terminal Bukit Harum. Perjalanan ini adalah rute terakhir pada malam itu. Di dalam bis hanya ada beberapa penumpang. Supir bis mengobrol santai dengan kondektur perempuan yang membantu aktivitasnya. Saat di perjalanan, supir melihat ada bayangan dua orang di tepi jalan. Ia pun menghentikan kendaraannya. Saat bis berhenti, ternyata ada dua orang yang mengapit orang ketiga yang terlihat tidak sadar. Mereka semua berwajah sangat pucat, dan berpakaian seperti pejabat dinasti. Supir dan kondektur mengira mereka adalah aktor yang mabuk setelah pulang syuting. Para penumpang lainnya memandang mereka dengan takut, namun kondektur menenangkan mereka. Di perjalanan, para penumpang turun satu persatu hingga hanya tersisa seorang nenek tua dan seorang anak muda. Tiba-tiba sang nenek berteriak, "Hei, kamu mencuri dompetku. Ayo kita ke kantor polisi." Nenek itu membuat keributan dan minta diturunkan di halte berikutnya bersama si anak muda untuk membawanya ke polisi. Dan anak muda itu tidak melawan karena bingung. Di halte berikutnya, mereka turun dan bis segera berangkat. Anak muda yang heran itu berkata, "Nek, kenapa kita turun di halte ini? Di sini tidak ada kantor polisi." Nenek pun menjawab, "Aku tahu. Aku hanya menyelamatkan nyawamu. Ketiga orang tadi itu hantu. Saat aku menengok ke belakang, angin meniup jubah mereka dan mereka tidak memiliki kaki." Anak muda itu dengan terkejut memandang bis yang sudah melaju jauh. Keesokan harinya, bus 375 gagal melapor ke terminal. Mobil itu menghilang bersama supir dan kondektur. Polisi mencari di seluruh kota tetapi tidak menemukan jejaknya. Mereka menginterogasi wanita tua dan pria muda tersebut, namun mereka mengabaikan cerita para saksi yang memang terdengar aneh. Malam itu, dua stasiun televisi, The Beijing Evening News dan The Beijing News melaporkan kisah tersebut. Wanita tua dan pria muda itu diwawancarai langsung di TV. 2 hari kemudian, polisi akhirnya menemukan bis yang hilang tersebut. Bis itu ditemukan tenggelam di Waduk Niun, sekitar 100 km dari Bukit Harum. Di dalam bis, mereka menemukan 3 mayat yang sudah membusuk, sopir bus, kondektur wanita, dan seorang pria tak dikenal. Menurut cerita, ada sejumlah misteri lain seputar kasus ini. Bus tersebut tidak memiliki cukup bahan bakar untuk melaju sampai ke Waduk Niun dan ketika polisi membuka tangki bensin, mereka menemukan tangki bis tersebut penuh dengan darah. Meski jenazah baru ditemukan 2 hari setelah menghilang, kondisi jenazah sudah sangat membusuk. Sekalipun saat itu musim panas, proses pembusukannya tidak bisa secepat ini. Otopsi memastikan bahwa tidak ada campur tangan yang disengaja terhadap jenazah. Bagaimana mereka bisa terurai begitu cepat? Polisi melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua rekaman kamera keamanan di setiap pintu masuk menuju Waduk Niun, namun keberadaan bis tidak terlihat terekam sama sekali. Bagaimana bis itu bisa sampai di sana tanpa terlihat? Demikian cerita urban legend tentang perjalanan terakhir bis 375 menuju Bukit Harum. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share. Dan bila Anda belum bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar Anda dapat selalu mengikuti video terbaru dari Shed Story. Terima kasih dan sampai jumpa.